Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Eh, Kali ini kita akan memulai web development class pertemuan pertama. Oke, kita mulai saja ya. Tunggu sebentar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang sudah bergabung di Google Meet. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Masuk lagi. Oke, sebentar saya share dulu screen-nya. Oke, ini mohon diinfo di chat ini udah masuk apa belum ya share screen-nya ya, teman-teman. Coba ya, share screen-nya sudah masuk. Sudah. Oke, siap. Terima kasih Mas Zikri. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja kita mulai di sini ya. Ini di sini dapat kita lihat satu contoh tampilan HTML CSS yang akan kita praktekkan pada pertemuan pertama ini, teman-teman. Silakan disiapkan untuk Laragon, Sublime, dan juga browsernya masing-masing sesuai yang kita share di grup. Untuk Laragonnya ini seperti ini contohnya. Ini saya sudah install di Drive C ya. Terus seperti ini Laragonnya. Terus di enter aja. Ini kita masuk Laragon dan ini sudah aktif seperti ini. Untuk mengaktifkan Nginx-nya, ini silahkan klik kanan Nginx, lalu klik Start Nginx. Nah, ini udah Start Nginx. Dan kita akan coba buka localhost dulu. Nah, ini adalah tampilan ketika Nginx kita udah berhasil jalan dengan Laragon. Oke, lalu berikutnya siapkan Sublime Text yang kemarin sudah kita masukkan di deskripsi ya. Sublime Text seperti ini tampilannya. Dan kita akan coba untuk membuat satu project yang seperti tadi ditampilkan di sini. Kita akan sama persiskan seperti itu. Oke, sebentar. Supaya sebentar ini. Takutnya kalau pakai gambar masing-masing bakal berantakan karena ukurannya beda. Oh iya, gambarnya nanti saya share ya. Nah, gambarnya saya share. Saya share di mana enaknya ini ya? Di grup ya. Saya share di grup ya setelah ini ya. Oke, kita ini dulu. Di Laragonnya ini silahkan dibuka www. Ini saya sudah buat. Ini dua project ya. Yang satu ini katalog contoh. Nah, ini yang sudah jadi, yang sudah saya buat. Dan yang ini adalah satu project yang akan kita buat ya. Kita akan samakan dengan ini. Kita akan bikin proses codingnya sama. Kalau belum dibuat, silahkan dibuat foldernya dulu. Kasih nama katalog. Lalu setelah kasih nama katalog, gini-gini. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Ini kita kasih nama new folder katalog ini ya. Nah, kayak gini. Lalu ketika kita sudah membuat satu folder namanya katalog, ini silahkan klik kanan Nginx di stop dulu. Lalu klik kanan Nginx di start gitu ya. Nanti akan muncul pemberitahuan bahwa kita telah membuat satu project baru di Laragon gitu. Oke. Langsung kita coba buka localhost /katalog. Nah, ini kosongan ya. Ini kosongan folder katalognya tadi. Nah, lalu pertama silahkan dibuka Sublime Text, lalu file, open folder, dan dibuka di www katalog. Oke, maaf, ini ada agak berisik, nggak apa-apa ya, bentar. Oke, terus berikutnya ini saya coba share juga ininya, aset ini ya. Ini klik kanan, saya coba share di grup setelah ini. Oke, sorry ini belum disiapkan share-nya. Sip. Oke.
Oke teman-teman, kalau ada masalah entah di koneksi gambar atau apapun bisa langsung diobrolkan ya. Kalau di chat mungkin saya takutnya nggak baca nanti langsung diomongkan aja nggak apa-apa. Oke, bentar, tak share di grup dulu, tak buka grupnya dulu. Oke, itu asetnya. Bentar, masih ngupload. Oke, silakan di-download ya di grup WhatsApp. Silakan di-download itu asetnya. Lalu diekstrak di folder katalog kayak tadi. Oke. Kayak gini. Asetnya ini silahkan di-download ya. Ditaruh di sini lalu kita ekstrak. Oke, gini ya. Ini udah diekstrak. Ini hapus saja nggak apa-apa. Oke, sebentar ada yang masuk lagi. Oke. Ini nanti videonya saya share di YouTube juga, tenang aja. Jadi yang tertinggal nanti bisa lihat di YouTube. Oke, aman. Oke, langsung kita masuk ke sublime-nya ini. Silakan klik kanan new file. Ya, klik kanan new file ya. Lalu kita Ctrl S, save dulu. Kita kasih nama index.html. Kita kasih nama gini dulu. Index.html. Kalau sudah kita kasih nama index.html, ya, kita ketik di sininya itu HTML, terus kita tekan tab ya, tab. Nah, ini adalah contoh untuk autocomplete di Sublime Text ya. Ini titelnya kita kasih terserah nama apa. Ini coba ya. Ini contoh web katalog. Oke. Kayak gini. Ya. Lalu berikutnya di bagian body ini kita kasih, bentar, ada masuk lagi. Kita kasih nama kayak gini. Div. Div itu apa? Div itu kayak sebuah bagian ya. Saya nggak tahu singkatannya tapi ya kayak gitulah. Intinya dia tuh satu bagian di web yang fungsinya itu untuk membagi-bagi gitu. Kita kasih jadi di CSS itu ada yang namanya kelas yang dia itu ditulis di sini langsung ya. Kayak gini contohnya, style, background color red misalkan ya, terus width-nya 100%, height-nya 10 px. Kalau kayak gini, ini salah satu cara menulis CSS langsung inline kayak gini ya, inline. Jadi di HTML-nya langsung. Nah, kita nggak pakai cara ini karena kalau kita pakai cara ini akan membatasi style kita gitu ya. Ini akan membatasi style kita. Ini yang tidak ngerti nanti bisa ditanyakan setelah ini ya, setelah selesai ini kita bisa silakan ditanyakan. Ini kita fokus untuk pembuatannya dulu. Nah, caranya biar style kita itu bisa lebih fleksibel di bagian sini, di bagian head-nya ini, di dalamnya ini, kita ketik style kayak gini, lalu kita tulis di sini ya. Kita misalkan membuat stylenya itu style header. Headernya kita style seperti apa? Nah, headernya misalkan kita buat width-nya 100%. Ya. Setelah itu setelah itu di bagian paddingnya kita buat padding topnya misalkan 15 px, terus padding bottomnya 15 px, terus background colornya kita kasih white, lalu bordernya kita kasih 1 px solid gray. Nah, ini kan kita udah buat style namanya itu header. Cara masukkan di HTML-nya tinggal kita kasih kayak gini aja, header. Oke, kayak gini ya. Terus kita coba buka di sini. Nah, tampilannya kayak gini. Masih belum kelihatan. Masih belum kelihatan dan ini kita bodinya ini. Jadi defaultnya di sini ya, ini kayak ada paddingnya atau marginnya. Untuk itu kita perlu ngapus dulu. Margin 0 important.
Terus paddingnya juga 0 important. Oke. Nah, kalau kayak gini, kita coba lihat di sini tampilannya jadi full kayak gini ya. Ini fungsinya yang tadi. Oke. Lalu kita coba di headernya ini, kita akan masukkan menu-menunya yang sama kayak ini. Yang kayak ini ya. Kita masukkan menu-menunya sama kayak ini. Home, produk, pemesan. Caranya kita coba bikin satu div lagi dulu. Kita kasih nama container. Ini tulis saja kayak gini dulu ya. Terus ini UL. UL itu maksudnya nanti unordered list gitu ya. List yang tidak terorder, yang nggak ada urutannya gitu. Kita kasih nama class-nya menu. Lalu di dalam menu-menu ini nanti kita akan taruh beberapa menu seperti home, yang kayak tadi ya, home, produk, dan pemesanan. Nah, kita taruh di sini produk, lalu di sini pemesanan kayak gini. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, tampilannya masih kayak gini ya, tulisannya masih kurang menarik kalau dilihat. Terus masih ada dot-dotnya kayak gini. Nah, kita perlu menghapus dot-dotnya dulu. Cara menghapus dot-dotnya itu di bagian ini, di menu ini ya. Kita buat dot menu, list style none, kayak gini ya. Oke, dotnya udah hilang. Setelah dotnya hilang, kita buat kayak gini, menu li ya. Maksudnya ini apa? Jadi dot menu dot menu ini kan di sini. Di dalam dot menu itu ada tag yang namanya li. Jadi gini, kalau dot ini kelas. Nah, kalau li ini tag elemen gitu ya. Tag elemen. Oke. Nah, di sini kita tulis kayak gini, display flex. List menu. Display flex ini dulu. Nah, kayak gini ya. Jadi ini list-listnya. Ini jadi udah lurus. Jadi kayak gini aja, display flex. Oke, terus di sininya, di li-nya kita kasih margin aja. Margin left kita kasih 10 px, margin right kita kasih 10 px kayak gini ya. Nah, ini kan udah muncul kayak gini. Udah muncul kayak gini, tapi di sininya kita perlu kasih kayak dia kayak kurang tengah gitu loh. Jadi untuk menengahkan itu makanya tadi saya buat satu kelas itu container. Menu ini untuk membungkus menunya, lalu container ini untuk jadikan dia itu agak tengah gitu, container. Jadi kalau kelas itu pakai dot, ingat ya, kalau kelas pakai dot, kalau tag itu pakai langsung aja li div gitu ya. Container, sorry guys. Container ini saya sudah buat kayak gini contohnya. Sorry. Container. Nah, kayak gini. Kita coba ya. Nah, ini nengah kayak gini ya. Oke. Nah, untuk font-fontnya ini kita bisa coba pakai Google Font. Caranya itu silakan buka Google Font, cari aja ya Google Font. Nah, di sini. Lalu silahkan di sini kita bisa milih font apa saja. Di sini pakai font apa saja terserah dipilih ya. Misalkan pakai ini. Terus kita silakan mau dipilih yang tampilannya pengennya kayak gimana. Saya pengennya kayak gini. Nah, semuanya ini dipilih nggak apa-apa. Ini dipilih kayak gini ya. Dipilih. Setelah dipilih ya kan. Sorry. Setelah dipilih, bentar. Nah, setelah dipilih ini silakan di copy linknya. Copy.
Lalu kita masukkan di sini. Oke, silakan kita masukkan di sini kayak gini. Nah, ini kita sudah mengimport font-font yang kita butuhkan tadi ya kan. Nah, untuk masukkannya itu tinggal masukkan di body ini. Oh, bukan. Body. Terus kita kasih bintang kayak gini. Font family. Nah, font family-nya kita ikut aturannya Google ini. Kita ikut ini. Contohnya font family kayak gini. Nah, kayak gini ya. Sekarang kita coba untuk lihat hasilnya di sini. Dan kayak gini hasilnya. Oke. Gampang ya. Sampai sini kayaknya masih gampang. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung, silakan. Sampai sini itu. Mas Agung. Ya, Mas. Nah, ini kita perhatiin dulu ya. Kita perhatiin dulu kan belum nulis codingnya. Ya, boleh diikuti, boleh dilihat dulu. Nanti juga saya share di itu kok di YouTube nanti. Oh, soalnya kalau ngikutin kejar tadi Oh iya. ketinggalan jauh soalnya. Oh iya. Nanti saya share di YouTube, tenang aja. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini kita udah buat menu-menunya di sini. Selanjutnya itu kita buat menunya itu bisa diklik gitu ya. Caranya kayak gini. PLI-nya ini kita kasih A, tarifnya misalkan home. Kayak gini. Ininya juga sama. Sorry. Kontainer. Oke. Nah, kayak gini. Lalu kita kasih A juga. Ini juga kita kasih A. Ini kita kasih produk. Ini kita juga kasih pemesanan. Kayak gini ya. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya di sini. Nah, ini ada garisnya ya. Kalau kita kasih A itu, emang defaultnya itu biasanya ada garisnya gitu. Nah, caranya biar dia nggak ada garisnya, kita hilangin aja di sini. Dot menu. Di dalam menu ini, ya kan? Di dalam menu ada LI. Kita kasih LI. Di dalam LI ada A. Kita kasih A. Lalu kita kasih text decoration. Non kayak gini ya. Nah, ini gimana caranya ngafalinnya? Ini silakan dipraktekkan tiap kali ngoding kayak gini, nanti akan kelihatan hasilnya gitu ya. Nanti hafal-hafal sendiri kok. Nah, ini udah hilang. Lalu kita kasih warna ya. Kita kasih warna misalkan color pagar apa namanya? 555. Oke. Nah, kayak gini. Aman. Nah, ini kita udah buat menunya kayak gini. Sekarang oke, kita akan buat menunya kayak gini ya. Ini kalau di hover warnanya jadi merah, kalau di hover warnanya jadi merah, lalu dia agak tebal. Nah, caranya agak tebal gampang aja. Font weight, bold, ya. Terus di sininya kita kasih kayak gini, menu LIA. Kalau di hover dia ngapain? Nah, ini contohnya ya. Ini jadi kalau di dalam kelas menu ini ada LI, terus ada A yang di hover, dia itu ngapain gitu ya. Kita coba ganti colornya jadi red kayak gitu. Nah, biar warnanya itu penggantiannya itu lebih smooth ya. Sorry, kayak ini ya. Ini ya. Nah, ini kan kayak langsung gitu ya. Beda ya. Beda ya. Nah, caranya itu ini kita kasih transition 0,2S. Misalkan kayak gini. Nah, kayak gini ya. Agak halusan dikit ya. Oke. Fontnya agak beda ya, nggak apa-apa ya. Tapi intinya nanti silakan dipilih fontnya di sini, lalu di copy ininya. Setelah dibuat ini di copy, terus taruh di sini. Taruh di sini.
Oke. Oke, lanjut. Kita masuk di sininya. Sambil lihat contekan, nggak apa-apa ya. Oke, headernya udah. Lalu di bawahnya kita kasih kayak gini, ID home. Home ini maksudnya, jadi ketika ngeklik tombol home ini dia ngarah ke sini gitu loh. Oke. Lalu di dalam home kita kasih kelas image background, misalkan kayak gini. Atau terserah namanya image 1, image background. Kita coba image 1 dulu. Oke. Terus di dalam image 1 itu, bentar, ada yang masuk lagi. Terus, bentar. Di dalam image 1 ini, kita buat lagi dot image 1. Karena dia kelas gitu ya. Sorry. Oke. Ini kalau kita lihat hasilnya itu baru kayak gini. Ya, belum kelihatan apa-apa ya, belum kelihatan apa-apa. Ini kita kasih gambar. Jadi di tengahnya ini kita akan kasih gambar kayak gini ya. Gambarnya kayak gini. Caranya gimana? Caranya adalah pakai kayak gini. Image 1, background image ya. URL-nya apa? Ini masuk ke folder aset. Ya, sorry ini salah ini. Di dalam folder aset ini, nah ini salah ini. Harusnya nggak ke dalam kayaknya. Nah ini ya. Kita akan pasang backgroundnya itu yang ini. Ini kan backgroundnya. Nah, caranya adalah ini kita masuk folder assets. Di dalam folder assets ini kita pilih bg2.jpg ya. bg2.jpg kayak gini. Terus ini kan div. Jadi kalau div itu dia defaultnya itu nggak ada ukurannya. Jadi kita perlu kasih ukuran. Width-nya 100%. Maksudnya itu ukuran lebarnya itu 100% dari yang ada. Jadi misalkan ininya segini. Jadi 100% nanti sampai segini. Kalau kita perkecil, jadi 100%-nya segini. Gitu ya. Oke. Terus kita kasih height. Misalkan height-nya itu 450 px. Ya. Ini dicontohkan ada. Coba lihat hasilnya di sini. Nah, baru kayak gini ya. Ini belum kelihatan menyeluruh. Kita harus jadikan dia menyeluruh. Oke, kita akan buat dia menyeluruh. Caranya, background size. Ya, background size ini ada pilihan, ada beberapa pilihan. Bisa cover. Cover itu maksudnya adalah dia itu jadi keseluruhan kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi dia itu ngikuti lebarnya div-nya. Jadi background size cover itu, jadi background BG2 ini akan mengikuti ukuran dari div-nya gitu ya. Semoga bisa dimengerti. Nah, kalau background content itu mengikuti ukuran height-nya. Jadi bukan width-nya ya. Oke, ini apa? Oke, kita lihat. Nah, kayak gini ya. Ini repeat. Jadi dia ngikuti ukuran height-nya. Jadi height-nya segini, jadi gambarnya disesuaikan dengan height-nya kayak gini. Oke, lanjut. Jadi kita pakai cover aja ya, cover. Terus background position. Jadi posisi backgroundnya itu gimana? Background positionnya kita taruh center. Nah, kayak gitu. Oke. Ini salah satu contohnya. Dan di bawahnya kita kasih kayak gini. Ini kan kita udah menunya hampir sama ya, hampir sama. Terus backgroundnya sama ya. Nah, selanjutnya kita tinggal buat bagian bawahnya ini, produk ini ya.
produk ini kita akan samakan. Nah, ini kan fontnya beda. Nah, kalau fontnya beda, ini bisa browser lagi di sini. Fontnya misalkan pakai font ini ya. Font ini. Kita ambil ini ya, random aja. Font ini, terus select di sini. Ini udah ganti. Ini copy aja lagi semuanya, copy. Terus taruh di sini. Ini ganti aja, langsung kayak gini. Udah gitu aja. Ini hapus. Nah, kayak gini ya. Itulah mudahnya pakai Google Font. Oke. Nah, ini kita kalau lihat, ini kan font family-nya beda. Font family Fotawan. Montserrat ini kan yang tadi, Fotawan. Nah, kayak gini. Misalkan di bagian oke. Kita kasih misalkan ini apa ya? Judul 1. Font family. Nah, khusus untuk judul 1 dia pakai font family Fotawan. Nah, di sini di bagian bawahnya ini div kita kasih kelas judul 1. Terus ini kita kasih produk ini ya. Ini contohnya. Yang kayak gini ya. Tapi ini terlalu kecil dan terlalu minggir. Nah, biar dia bisa ke tengah, biar dia bisa ke tengah. Ini kita kasih gini aja, div ID-nya ini produk. Jadi kalau dia keklik tombol produk, dia langsung arah ke sini ya. Terus di dalam produk ini kita kasih kontainer aja, kontainer. Sorry, agak lemot ya. Kontainer. Sorry. Terus di kontainer ini baru kita masukkan kayak gini. Tapi kita nggak pakai div, kita pakai H1. Kita lihat hasilnya, jeng kayak gini ya. Nah, ini caranya biar tengah ya, caranya dia biar bisa ke tengah. Dia kita ini aja. Width-nya 100%. Text alignment-nya center. Nah, dia ke tengah ya. Jadi width-nya ini 100%. Terus dia ke tengah gitu. Kalau kita kasih background color ya, background color, kita bisa lihat bahwa dia width-nya itu emang di tengah ya kan. Dan dia width-nya 100%, dia elegant-nya itu tengah. Elegant. Oke, lanjut. Kita hapus saja red-nya. Aduh, lemot. Mikrofon tidak berfungsi. Tes. Ini suaranya kedengeran ya? Kok saya tadi lihat mikrofon tidak berfungsi? Boleh ditanggapi teman-teman, ini suaranya kedengeran nggak? Suaranya kedengeran nggak? Nge-freeze, mati mas suaranya. Bentar. Oke, bentar. Oh. Oke. Suaranya ada kedengaran lagi? Udah mas. Oke. Udah masuk lagi suaranya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, ini kita udah buat di bagian tengah produk. Lalu kita lanjut di gambar-gambarnya ini ya. Jadi gini. Kalau gambar-gambarnya ini kita akan buat kotak 4. Jadi dalam satu kontainer ini, dalam satu row kayak gini, kita akan buat 4 kotak ya. 4 kotak berarti di bagian sininya, di bagian
dalamnya kayak gini. Di dalam kontainer ini kita bikin div. Kita misalkan kasih kelasnya itu row produk ya. Terus di dalam row produk ini kita kasih div sejumlah 4 kayak gini, 1 2 3 4. Terus ini kita kasih nama kelasnya itu produk wrapper. Kita buat reng-rengan aja dulu. Nanti untuk style-stylenya itu silakan kita buat di sini ya kan. Cuma awalnya kita buat reng-rengan dulu. Jadi di bawah produk ini, di bawah produk ya kan, kita buat 4 kotak. Berarti kita di bawah produk H1 kita buat apa namanya? Row-nya dulu. Row-nya ini dulu. Row apa ya? Row-nya lah, row. Terus di dalam row itu ada 4 kotak kayak gini. Nah, caranya di row produk ini ya kan, row produk sama displaynya flex. Terus flex direction jangan lupa dikasih row. Jadi flex ini artinya adalah semua komponen yang ada di bawahnya kayak gini ya. Semua komponen yang ada di dalam row produk ini itu dia akan sejajar. Jadi nggak saling atas bawah gitu, tapi sejajar dari kiri ke kanan. Oke, lanjut. Di sini row produk sudah kita buat kayak gini. Kita buat di bawahnya itu produk wrapper. Nah, kayak gini ya. Produk wrapper ini kita akan bikin kayak gini. Jadi kotaknya ini agak bulat, ya kan? Agak bulat. Terus dia kayak ada shadow-shadownya. Nah, caranya border radius ini biar bulat. Border radiusnya misalkan 8px. Terserah dikasih berapa. Ini saya coba 8px. Terus box shadow-nya di box shadow-nya 00. 5px misalkan, black. Udah. Terus kita lihat ini kan nggak ada paddingnya. Image-nya itu nempel sampai pojok. Terus dia juga dia nggak ada paddingnya ini. Nah, caranya nggak usah kita kasih padding kayak gini. Tapi jarak antara wrapper ini dia kan ada jaraknya. Antar wrapper itu dia ada jaraknya. Jadi kita buat jarak produk wrapper ini, kita kasih margin left misalkan 5px atau 10 aja ya. Terus margin right-nya juga kita buat 10px. Kalau kita lihat hasilnya, jeng nggak ada apa-apa, nggak kelihatan. Soalnya kita belum ngasih background ya, belum kita ngasih background. Coba produk wrapper kita kasih background color red. Oh ya, satu lagi yang kurang yaitu flag sama dengan 1. Belum kelihatan. Oh, belum kita kasih height. Height-nya misalkan 10px aja. Nah, udah kelihatan ya, kayak gini ya. Nah, kelihatan kayak gini. Ada 4 kotak, tapi belum kita isi apa-apa. Nah, atasnya kita akan isi kayak gini. Atasnya kan gambar kayak gini, ya kan? Gambar kayak gitu. Nah, caranya adalah produk wrapper, di dalam produk ini kasih div, terusnya adalah gambar produk ya, gambar produk dulu. Terus di dalam gambar produk ini kan masing-masing produk kan punya gambar sendiri-sendiri. Nah, di sini ada fungsinya inline style itu. Jadi stylenya kita taruh di sini, backgroundnya itu, background image-nya kita taruh di sini, URL. Nah, taruh kan masuk aset produk, terus misalkan gini ya, assets produk, habis itu baju1.jpg ya, kayak gini. Terus kita style gambar produknya itu, gambar produk ya,
width-nya itu kita kasih 100%. Nah, 100% ini maksudnya apa? 100% ini maksudnya adalah 100% dari width-nya ini, width-nya yang ada ini. Ini kita belum berbicara soal itu ya, belum berbicara soal responsif. Jadi kita masih buat yang bisa dilihat di desktop. Untuk responsif nanti kita akan masuk ke bagian bootstrap ya. Oke, width-nya 100%, terus kita kasih height-nya itu misalkan 200 px kayak gini. Ya, coba. Nah, kayak gini ya. Ini masih belum ketata terlalu rapi. Nah, kayak gini. Nah, kalau ini caranya kita paskan dong. Background size kita kasih over background position center kayak gini. Nah, kan ini udah di tengah. Cuma dia belum round. Dia perlu di-roundkan juga. Border radius 8 px. Oke, kita lihat. Nah, kayak gini ya, udah round. Tapi dia backgroundnya masih red. Ini kita hapus, height-nya juga kita hapus aja dulu. Sip. Sip. Kayak gini ya. Ini contohnya. Kita yang lainnya juga sama. Tinggal kita sesuaikan. Ini kita copy aja. Ini kita Ctrl D, Ctrl D, terus kita enter, paste kayak gini. Baju 1, baju 2, baju 3, baju 4. Kita lihat hasilnya. Yap, udah muncul semuanya. Oke. Ini kayaknya gampang ya teman-teman ya. Di sini sampai sini. Semoga saja. Nah, terus di bawahnya, jadi ini kan masih gambar. Di bawah gambar itu ada judul. Judulnya kita misalkan kasih H3. Kelasnya adalah judul produk. Judul produk kan belum ada. Sip. Nah, kita tuh sih ini judul produk. Terus coba kita lihat di sini judul produknya itu kita kasih width-nya 100%. Ya, 100% dari kotaknya. 100%, terus habis itu font size, font weight-nya kita kasih bold. Oke. Terus teks alignment-nya center. Ya. Ya, ini contohnya ya. Cuma ini kan gambarnya ini kalau kita lihat di sini, ini kan ininya nggak round kan, nggak round. Dia masih kenceng bawahnya. Nah, cara ngencenginnya. Nah, border radius ini kita nggak kayak gini. Tadi kayak gini. Nggak dilangsung semua. Border radius, border top left. Jadi yang top left radius kita kasih 8 px, lalu top right radius. Jadi yang di border radius itu cuma top left sama top right ya. Terus di sini kalau kita kayak gini. Oke. Oke, udah muncul ya. Ini contohnya. Ini hampir mirip nggak sih? Hampir mirip ya. Cuma ini terlalu besar ya ini. Mungkin bukan H3, tapi H itu aja coba H4. Bukan ini ya. Oke, udah mirip. Sama, yang lainnya juga sama. Ini judul produknya kita buat sama aja dulu. Atau kalau teman-teman mau dibedakan ya silahkan. Ini saya coba disamakan ya. Nah, sama. Terus kita coba bawahnya kita samakan. Row produk ini kita copy aja. Terus paste di bawahnya. Lalu ini gambarnya kita ganti. Kan 1, 2, 3, 4. Ini berarti 5, 6, 7, 8. Nah, kayak gini ya. Udah muncul. Cuma, kalau kita lihat lagi, ini kan mepet. Ini kan nggak mepet ya kan. Kalau mepet, kita longgarkan ya. Row product. Kalau mepet, kita longgarkan. Dot row product.
sorry, ini kan udah ada raw product, nggak usah kita buat lagi. Nah, raw product ini kita kasih border margin bottom aja, margin bottom 10 px misalkan kayak gini. Ini teman-teman silakan dicari itu ya, style-stylenya apa aja dalam div, style-stylenya UL itu gimana. Nanti silakan dibuka di W3 School ya, W3 School Web. Nah, kayak gini loh. Nah, ini nanti di sini banyak nanti source-nya di situ. Kita coba lihat hasilnya. 10 px terlalu sedikit. Ya, tambahin. Nah, gini, biar kita ngeditnya itu gampang, saya kasih satu trik, yaitu cara langsung di sini biar gampang. Kita inspect elemen. Ini mungkin teman-teman yang belum tahu ya. Ini banyak yang sudah tahu kayaknya ini. Tapi saya coba ini dulu ya. Nah, ini kan raw product ya kan. Raw product ini di tab elemen ini diklik. Terus kita coba raw product ya. Margin bottomnya ini kita tambahin, tambah. Loh, nanti kan muncul kelihatan. Oh, ini udah pas, belum pas. Nah, kalau udah pas kayak gini, berarti misalkan 20 px. Nah, ini kita samakan aja 20 px. Kita edit di sininya 20 px kayak gini. Oke, kita lihat hasilnya. Sip. Nah, muncul kayak gini ya. Sorry, ini mungkin ada yang belum. Oke, aman. Oke, nah kalau kita lihat lagi di sini, kalau kita hover, wait, nah kalau kita hover kan kayak gini loh, yaitu kayak jadi agak lebih cerah, terus dia agak gede gitu ya. Nah, caranya itu ya kayak tadi, kita pakai hover ya. Cuma ini tekniknya agak beda hovernya. Ini agak beda hovernya. Kita coba ya. Ini kan yang di hover itu mana saja kan bisa ini di hover, atasnya ikut. Nah, kalau gitu berarti ketika product wrapper ini di hover ya kan, product wrapper ini di hover, gambarnya ini harus dimodifikasi gitu ya. Jadi product wrapper titik 2 hover. Jadi ketika product wrappernya itu di hover, image-nya itu kan ini gambar produk ya kan. Dot. Nah, jadi child-nya product wrapper ini kan apa ya? Bahasanya itu parent-nya. Parent-nya ini product wrapper, child-nya kan ini ada 1 2 ini child-nya. Child-nya ini gambar produk. Jadi ketika product wrapper di hover, child-nya itu ngapain? Child-nya itu background size-nya itu bukan lagi 100%, tapi 120%. Misalkan kayak gini. Berarti gambar produk ini harus kita kasih transition kalau dia itu melakukan sebuah modifikasi biar agak cantik gitu ya. Transition 0,3s kayak gitu. Misalkan. No. Ini kok kurang sip ini. Kok kayak kurang sip ya. Soalnya ini cover background size-nya. Ini harusnya 100%. Jadi 100% ke 120%. Nah, sip. Mantap ya, kelihatan ya. Nah, cara mencerahkannya itu tinggal kita buat kayak gini. Saya agak lupa. Bentar, lihat contekan dulu ya. Filter kalau nggak salah. Nah, ini filter, betul ya. Filter brightness-nya 1,2. Kita coba. Over. Nah, ini ya. 1,2. Agak cerah. Oke. Itu teman-teman. Testing kita untuk ini ya. Untuk HTML CSS ini. Sampai sini materinya. Mungkin teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa langsung tulis di komentar atau mikrofon juga bisa sih. Kita mikrofon aja dulu ya. Siapa yang ingin bertanya, silahkan. Atau masih ada kendala? Halo? Ini ada orang ini. Halo?
Izin live Mas Agung, sinyal down plus mata udah ngantuk. Nanti saya nyusul latihan nyalat YouTube aja ya. Oke. Oke Mas Abdul Rahman, ada yang ditanyakan? Silahkan. Kok nggak muncul suaranya? Mas Abdul Rahman muncul suaranya? Nggak, suaranya kayak kemeresek gitu. Kayak nggak ada suaranya. Coba ditulis di chat mungkin. Tidak ada pertanyaan? Aman semua berarti ya? Halo teman-teman. Atau sudah pada tidur semua jam 9? Sementara aman. Wah, keren. Sip, mantep lah kalau gitu ya. Kalau aman semua, kayaknya bagus sih progresnya kalau gitu. Setelah ini nanti udah saya siapkan sama Mas Ikhwan tadi, menyiapkan tugas untuk berikutnya ya, biar lebih mantap lagi gitu ya, lebih mantap lagi. Jadi ini contoh kayak gini, ini contoh sederhana sekali ini ya sederhana sekali. Nah, tugas berikutnya akan saya kirim di grup WhatsApp. Teman-teman silahkan nanti dibuka, dipraktekkan, lalu kita evaluasi hari Kamis ya. Kalau ada pertanyaan silahkan untuk hari Kamis nanti. Saya kira untuk pertemuan saat ini sampai di sini. Nanti saya share tugasnya di grup. Dan terima kasih sebelumnya atas kehadiran dan partisipasinya. Ini Mas besok penjelasannya diperlambat. Oke. Siap Mas Arsandi. Kalau source code bisa di-share. Bisa nanti saya share juga linknya ya di GitHub. Saya sudah push di GitHub, silakan di download aja. Pak, upload di YouTube. Ya, ini akan saya upload di YouTube insya Allah. Kayak yang pertemuan 0 itu saya sudah upload ya. Oke, teman-teman, terima kasih sebelumnya atas Mas request di pertemuan selanjutnya bahas sekilas fundamental CSS. Fundamental CSS ya. Ya nanti kita ini ya, kita apa namanya? Kita intinya kita biar bisa membuat satu project. Nah, untuk penjelasan soal fundamentalnya itu mungkin perlu itu ya, perlu video sendiri ya, soalnya agak itu juga agak dalam juga. CSS itu agak rumit bagi saya ya. Ya, saya yang tahu ini Mas Ridho Gandara Hardi. Oke, ada lagi? Aman ya? Ada yang bisa disampaikan? Aman semuanya? Udah? Oke. Terima kasih teman-teman atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya hari Kamis. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.